bicara tentang moderasi, ya, moderat Islam, kita melihat terjadi pergeseran makna moderat dari masa ke masa. Misalnya Saudi Arabia, sekarang ini Pangeran MBS, Muhammad bin Salman, itu kemana-mana mengatakan bahwa Saudi Arabia akan bergeser menjadi Islam moderat. Ke Inggris, ke Amerika, bahkan sampai ke Israel, itu juga yang dia tawarkan, bahwa Saudi Arabia akan berubah menjadi Islam moderat. Tapi apa yang dimaksud dengan Islam moderat di Saudi, apakah sama dengan Islam moderat di Indonesia misalnya? Kita lihat bahwa yang dia maksud dengan perubahan di Saudi Arabia itu adalah perempuan boleh menyetir mobil. Ya. Terus ada peragaan busana. Dan terakhir itu yang saya baca, dibuka bioskop untuk pertama kali. Itu moderat, Islam moderat. Itu hal-hal yang sudah lewat bagi kita. Gitu. Jadi kalau kita pakai ikut definisi Saudi Arabia Islam moderat, kita ini sudah moderat, udah nggak perlu ada seminar ini kan gitu. Nah di Indonesia isu-isu itu sudah lewat. Dulu itu kita punya isu misalnya, bolehkah perempuan bersekolah? Loh, sepintar-pintarnya itu kan tetap masuk ke dapur, nggak perlu sekolah, itu dulu. Sekarang bisa dilihat nih berapa banyak para dosen kita, para profesor dokter yang perempuan di ruangan ini. Bolehkah perempuan bekerja di luar rumah? Itu juga dulu rame isu seperti itu. Ya buat apa sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bisa bekerja? Bolehkah perempuan memilih jodohnya sendiri? Nah ini kalau kita yang mazhab Syafi'i ada wali mujbir, nah itu kan dulu para wali itu menggunakan otoritasnya ya sebagai wali mujbir itu untuk memilihkan jodohnya. Sekarang sudah sulit kita menemukan itu. Dulu ada Roman Siti Nurbaya ya untuk melukiskan peristiwa itu. Sekarang jarang sekali ada hal-hal seperti itu. Jadi isu-isu itu dulu rame tapi sekarang sudah bergeser. Atau dulu waktu zaman Belanda, para kiai kita menghadapi pertanyaan, bahsul masail, bolehkah memakai jas dan dasi? Karena itu seperti penjajah, pakaian penjajah. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia akan sama dengan kaum itu kan gitu. Nah, tapi sekarang kita para kiai sudah keren-keren. Sudah pakai jas, pakai dasi gitu. Malah saya Roy Surya, rambut dikuncir begitu kan lah. Nah jadi isu itu sudah bergeser. Waktu saya mengajar di Australia, di Monash University itu tadi ya, bukan 212 Monash itu, ya. Saya mengajar selain saya mengajar hukum konstitusi Australia, jadi saya ngajarin orang-orang bule itu tentang konstitusi mereka gitu ya. Kalau Prof Mahfud kan mengajari konstitusi Indonesia di sini, saya mengajari konstitusi Australia di sana, saya juga mengajar hukum Islam. Nah, waktu saya menjelaskan tentang Islam moderat, itu salah satu mahasiswa saya yang angkat tangan, mengatakan, Nadir kalau Anda bilang Anda Islam moderat, saya juga Kristen moderat. Nah ini menarik, saya pengen tahu. Saya bilang, kenapa Anda bilang Anda Kristen moderat? Ya pertama, karena saya udah gak pernah ke gereja lagi. Yang kedua, nah ini menarik, yang kedua, and I believe sex before marriage. Jadi definisi Kristen moderat seperti itu. Saya bilang, oh enggak sama dengan saya, definisi Islam moderat enggak gitu. Saya tetap ke masjid, saya bilang gitu kan. Nah misalnya, saya tetap pakai hijab kabul, gitu kan masalahnya. Nah ini yang merupakan indikasi bahwa kita bicara pada hal level yang berbeda ternyata. Kita bicara moderatisme antara Islam dengan non-Muslim, mereka punya pemahaman yang berbeda. Sesama Islam pun juga ternyata juga terjadi perbedaan tentang moderatisme itu. Begitu juga istilah lain, misalnya liberal. Di Indonesia ini belakangan orang kalau sudah dicap liberal, ya sudah habis diskusi, sudah liberal ditambah lagi Syiah, apalagi agen Yahudi seterusnya. Itu lihat saja timeline-nya Prof Mahfud MD di Twitter. Itu beliau berkali-kali dibilang liberal dan seterusnya gitu kan. Malah waktu saya posting foto, beliau juga posting foto kami tadi pagi di lobi hotel, itu sudah ada yang komentar ngasih ayat Quran tentang orang-orang munafik. Jadi kita berdua di munafik. Bertemunya dua profesor munafik katanya di Surabaya. Wah, mantap. Nah, tapi liberal, kalimat liberal di Australia itu artinya konservatif.
Sekarang partai yang berkuasa di Australia, partai liberal, kebijakannya konservatif. Jadi berbeda berarti istilahnya itu. Makanya waktu dulu PKS dipimpin oleh LHI, yang sekarang ada di penjara itu, ya, itu sempat datang ke Melbourne dan melakukan MOU kerjasama dengan partai liberal Australia. Nah, ini saya suka buat joke sama teman-teman PKS loh, katanya anti liberal. Tapi kok partai liberal Australia diajak kerja sama PKS? Karena platform mereka sama-sama konservatif. Jadi pengertian liberalnya itu berbeda. Kan ini. Di Amerika istilahnya ada right wing, ada left wing. Misalnya, right wing itu konservatif. Sekarang berkembang menjadi right wing populism. Donald Trump itu right wing. Kalau kita dulu ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, beda lagi kan? Nanya. Nah, di Indonesia dulu sempat ada juga poros tengah. Nah, apakah ini yang dimaksud juga sebagai ummatun wasaton? Apakah ini maksudnya wasatiyah? Gitu. Karena sekarang ternyata penggagas poros tengah punya ide lagi, partai Allah, partai setan, kan gitu. Bergeser lagi ternyata gitu ya. Bagaimana dengan tradisi Islam klasik? Bapak dan ibu-ibu tentu sangat memahami bahwa semua mazhab dalam Islam itu dianggap moderat. Semua itu bagian dari umatan wasaton. Apakah itu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu dianggap dalam jalur moderat. Walaupun penggunaan rasionya berbeda, menggunakan akalnya itu berbeda. Tapi umumnya kita anggap itu moderat. Yang mungkin berbeda adalah misalnya Khawarij. Ya, itu dianggap kelompok fundamentalis yang sudah keluar, makanya Khawarij. Walaupun mereka menganggap mereka ahlu tauhid gitu ya, tapi Khawarij. Atau yang moderat dianggap sudah kelewatan, udah lewat liberal, Mu'tazilah, keluar sama-sama, pergi meninggalkan ya, Mu'tazilah. Jadi dari namanya saja sudah mencirikan bahwa mereka keluar dari jalur moderat ini. Sementara kalau dalam tradisi klasik, moderat itu yang kita lihat istilahnya nggak pernah ada Islam moderat, adanya adalah ahlul ra'i, ahlul hadis, ya dulu itu ahlul hadis itu Imam Malik, ya tentu lebih banyak menggunakan hadis karena beliau tinggal di Madinah, tidak mungkin beliau tidak menggunakan rasio karena beliau juga menggunakan masolih mursalah misalnya. Kata-kata mursalahnya saja itu kan menunjukkan bahwa ini mursal dari Quran dan hadis, tapi maslahat kan gitu, ya. Artinya beliau juga dipaksa untuk menggunakan kaidah-kaidah di luar tekstual itu. Begitu juga Ahl Ra'i misalnya, Imam Abu Hanifah, karena lokasinya di Kufah, kita tahu tidak mungkin beliau menunggu berbulan-bulan ada sahabat Nabi atau tabi'in yang datang ke Kufah. Karena zaman dulu nggak ada WhatsApp, kan gitu. Jadi kan nggak mungkin nanya. Ya karena itu beliau pakai ro'yunya gitu. Ini pun masih dianggap moderat. Padahal kita tahu luar biasa Imam Abu Hanifah sudah berulang kali menggunakan kias. Kalaupun kias tidak menemukan jawaban, menggunakan istihsan. Padahal Imam Syafi'i mengatakan manis tahsan, fakot syara'ah, kan begitu. Ini kayak kita dulu belajar usul fikih, balik lagi ya, Prof. Askal ya. Kita dulu. Ya biar kelihatan ro'i suriahnya lah, jadi ngomongnya. Nah tapi ini semua masih dianggap sebagai Islam moderat. Padahal kalau lagi-lagi kalau kita lihat fikih klasik, imam mazhab mana yang tidak kontroversial? Imam Syafi'i misalnya, yang mewarisi dua tradisi ahlul ra'i dan ahlul hadis ini, berfatwa bahwa kalau anak di luar pernikahan, anak hasil zina, anak luar pernikahan, itu tidak punya jalur hukum dengan bapak biologisnya, boleh dinikahi. Wah ini kan luar biasa, aneh. Ya, itu Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan anjing itu tidak najis, suci. Kalau Imam Malik hidup di masa sekarang, pasti dibilang liberal itu. Anggota JIL itu pasti. Imam Abu Hanifah minum nabis pada kadar tidak memabukkan. Jadi kalau khamar itu adalah minuman terbuat dari anggur, kalau nabis itu minuman memabukkan yang bukan terbuat dari anggur, pada kadar tidak memabukkan, dia halal. Gitu.
Ini yang dipakai oleh dalil, ya ini dipakai oleh para khalifah dinasti Abbasiyah karena mereka di Kufah dan mereka mengikuti mazhab itu yang banyak minum-minum. Karena menganggap, wah ini kan nabis, ini bukan khomer misalnya. Artinya kalau pakai kriteria itu, maka bir itu nabis. Nah ini kan kontroversial sekali. Atau nikah tanpa wali, buat yang cerdas, ya, Rashidah gitu, dan kemudian dia sudah balighoh, gitu, itu sah hukumnya. Ini Imam Abu Hanifah kontroversial. Jadi imam mazhab mana tidak kontroversial? Kalau mereka hidup sekarang, mereka akan dibilang liberal, akan dibilang sesat dan seterusnya. Tapi tradisi klasik kita mengatakan mereka tetap moderat. Nah ini yang saya harus tegaskan, berbeda pendapat itu biasa-biasa saja. Tidak suka dengan satu pendapat ulama, fatwa ulama, tidak lantas membuat kita harus memusuhi sosoknya. Misalnya Pak Quraish Shihab, kurang moderat apa beliau? Tapi karena hanya fatwa beliau tentang jilbab, ya, itu banyak sekali orang mengatakan, oh jangan baca tafsir Al-Misbah, jangan dengarkan Pak Quraish Shihab, karena itu orang liberal. Padahal beliau doktor, tafsir dari Al-Azhar, menulis tafsir, yang ngomong begitu itu yang nggak usah dengerin Habib Prof. Quraish Shihab itu, baca Quran aja mungkin tajwidnya belum benar gitu. Tapi itu sudah kemana-mana, berani melawan Pak Quraish Shihab, misalnya. Apakah gara-gara satu pendapat beliau, yang kita bebas menyetujui atau tidak menyetujui, maka kemudian pendapat beliau salah semua? Maka kita tidak harus mengikuti pendapat beliau atau tidak boleh baca buku-buku lain? Kan tidak. Gitu. Bahkan murid Imam Syafi'i, Imam Daud Az-Zahiri bikin mazhab sendiri yang juga tekstual. Gitu. Mengatakan bahwa alasan Imam Syafi'i menolak istihsan ternyata bisa dipakai untuk menolak qiyas, sehingga dia juga menolak qiyas. Kita juga bilang mazhab Zahiri itu masih moderat, belum keluar menjadi khawarij, misalnya. Nah, jadi ini saya melihat bahwa perdebatan tahun-tahun ini sudah tidak lagi mengikuti perdebatan fikih klasik zaman dulu. Saya masih ingat dulu saya sama Prof. Arskal Salim ini waktu masih S1 di Ciputat, kita buka forum studi hukum Islam. Kita berdiskusi dengan enak, berdiskusi mengenai muqarranatul madzahib, fil usul, fil jinayah, fil ibadah, dengan enak, dengan santai gitu, debat sambil guyonan, sambil apa, tanpa perlu khawatir akan dicap jil, ya, akan dicap kemudian Syiah, sesat dan seterusnya. Tapi sekarang ini kalau kita ngomong beda dikit, wah ini sudah diserbu di apa. Dan sejumlah pihak tiarap saat ini untuk ngomong-ngomongin begini, kenapa? Takut besok-besok nggak diundang lagi. Ceramah seperti ini di TV besok nggak diundang lagi gitu. Jadi yang terjadi, kalau dulu ada istilahnya ulama menjilat istana, ulama su gitu ya. Sekarang yang terlihat ulama menjilat umat. Jadi mengikuti maunya umat. Bukan kemudian menjadi mercusuar yang menerangi dan menjelaskan, ini loh, kitabnya seperti ini, tradisinya seperti ini. Misalnya yang berani pasang badan di medsos untuk ngomongin khilafah, ya Prof. Mahfud. Beliau nggak takut nggak diundang lagi gitu kan. Bahkan gara-gara itu dicalonkan jadi calon wapres ini kan. Ini gara-gara moderator ini. Terus sekarang versi moderat kita apa? Nah ini Nahdlatul Ulama misalnya mengatakan moderat, yaitu dengan istilah tawasud, tawazun, tasamuh, iktidal. Tapi masalahnya belum ada juklak dan juknisnya sampai ke bawah. Tawasud dalam bidang ekonomi, politik, ya, hukum itu seperti apa? Tasamuhnya juga gitu. Makanya ketika Banser membubarkan beberapa ceramah dari ustadz tetangga sebelah, gitu ya, Prof. Mahfud protes di Twitter. Banser dikritik. Teman-teman Banser ngadu ke saya. Curhat ke saya. Kalau yang ngeritik orang lain kami nggak masalah. Yang ngeritik Prof. Mahfud ini mereka terkapar. Sehingga saya memberikan diri berbeda dengan Prof. Mahfud membela Banser, gitu ya. Karena itu tadi beda pendapat nggak masalah.
begitu. Tetap bisa ngopi kan gitu kan. Apalagi kalau dibayarin beliau. Nah, ini karena tidak ada juklak dan juknisnya. Gimana sebetulnya tawasud, tasamu, tawazun, i'tidal itu seperti apa? Secara terminologi sudah pas, tapi bagaimana di lapangan? Dan ini kan harus bergeser. Pemahaman tawasud, tasamu yang zaman dulu dengan sekarang, apakah masih sama? Nah, ini tugas Prof. Abdul A'la. Karena beliau ini kan bulan ini selesai jadi rektor dan akan kembali jadi kiai full di Madura. Ah, ini. Nah, dalam kajian fikih saja misalnya, dulu itu kan perdebatannya seputar teks, lafaz, qat'i, zonni. Tadi misalnya menarik, Prof. Mahfud MD bicara tentang bima anzalallah. Pemahamannya tidak lagi bicara yang mana qat'i, yang mana zonni, tapi sudah bicara maqasidus syariah. Misalnya. Nah, ini apa kita berani sejauh mana bergeser, masih tetap dalam manhaj wasatiyah, masih dalam konteks usul fiqh, tapi kita sudah bergeser nggak lagi bicara lafaz, tapi sudah bicara maqasidus syariah. Sehingga kemudian kita tidak kafir, tidak ulaika humul kafirun, karena masih dalam konteks bima anzalallah, bukan dalam konteks teks, tapi maqasidus syariah. Sejauh mana kita berani menuju ke sana. Nah, karena itu saya usulkan, ada 5 hal penting yang sekarang menjadi topik Islam moderat di Indonesia itu seperti apa. Kita harus bicara konkret, 5 topik. Yang pertama adalah relasi Islam dan negara. Ini di mana moderatisme Islam itu berada. Tadi Prof. Mahfud MD sudah memberikan kisi-kisi kepada kita masalah posisi Islam dan negara. Yang kita anggap masalah Islam dan negara itu sudah selesai, ya, dengan diterimanya asas tunggal, NKRI harga mati gitu. Ternyata belakangan ini digugat kembali posisi Islam dan negara. Yang kedua, relasi Islam dan non-muslim. Yang kita anggap sudah selesai, ternyata gara-gara Pilkada DKI kemarin, belum selesai juga ternyata persoalan ini, relasi Islam dan non-muslim, ini seperti apa? Yang ketiga, relasi Islam dan budaya. Kita pikir sudah selesai topik ini. Ternyata begitu dimunculkan oleh PBNU mengenai Islam Nusantara, banyak yang keberatan dan kebakaran jenggot. Itu artinya masalah Islam dan budaya juga belum selesai meletakkan moderatismenya kita. Yang keempat, Islam dan ketimpangan sosial. Tadi Prof. Mahfud bicara ketidakadilan sosial. Pak Kiai Hasyim Muzadi mengatakan misalnya, ya memang kita mayoritas Nadir 80%, tapi resources ekonomi dikuasai justru oleh yang 20%. Ini ketimpangan sosial, ketidakadilan. Karena itu melihat misalnya yang 7 juta, kalau betul 7 juta ke Monas itu kan nggak bisa hanya semata-mata bahwa mereka nggak suka Ahok. Akhirnya kan begitu, seperti kata Prof. Mahfud. Berarti bagaimana meletakkan Islam dan ketimpangan sosial ini dari sudut moderatisme. Terakhir, relasi Islam dan pemikiran. Itu tadi saya bilang, jangan sebentar kemudian dibilang liberal, kemudian apa. Batasannya bagaimana sih? Masih moderat atau tidak? Nah, menurut saya itu harus ada penelitian yang survei, bertanya kepada umat Islam, dan kita buat skala 1 sampai 10 untuk menentukan apakah Islam di Indonesia masih moderat atau telah terjadi pergeseran. Karena jangan sampai hanya ada satu kasuistik, kasus Pilkada DKI, orang ribut, wah Islam nggak lagi moderat. Baik luar negeri atau sekarang. Nanti ada kasus Banser membubarkan pengajian, NU nggak lagi moderat kalau gitu. Nah, kasuistis, kita harus buat komprehensif kajian, sehingga kita petakan 1 sampai 10. 1 itu katakanlah yang fundamentalis, 10 itu yang liberal, begitu ya. Maka yang disebut moderat itu kan tengah-tengah 5. Poin 5. Tapi ini masih bisa bergeser kanan kiri. Karena itu 3 sampai 7 itu moderat. Ya. Nah, kenapa dia bisa bergeser dari 5 ke 4 ke 3 atau dia naik ke 6 ke 7 gitu ya. Faktor-faktor apa? Ini bisa kita teliti lebih jauh. Begitu misalnya Pilpres, karena banyak yang tadi mau menjilat umat itu, tetap moderat dia, cuma dia turun 4-3 mainnya di level itu. Nanti selepas Pilpres, yang kiai yang sama, tokoh yang sama, moderat. Tiba-tiba dia bergeser jadi 6-7 gitu ya. Pergeseran ini kita bisa lihat kalau ukurannya sudah ada penelitian, kita bisa enak. Kalau enggak, kita bicara abstrak. Nah, sekarang contoh pertanyaan penelitiannya. Sekalian test case di sini, moderat atau enggak nih. Ya.
Ini masalah relasi Islam dan non-Muslim. Ini saya susun ada 10 pertanyaan, dari yang sederhana sampai yang paling susah, untuk menunjukkan level 1 sampai 10 tadi. Kita jawab sama-sama. Pertama, apakah Anda keberatan memiliki tetangga non-Muslim? Yang keberatan angkat tangan. Enggak kan? Berarti nggak masalah. Apakah Anda keberatan? Ini makin naik nih pertanyaannya. Apakah Anda keberatan kalau gereja atau rumah ibadah non-Muslim lainnya didirikan di lingkungan Anda? Nah, yang keberatan angkat tangan. Tadi kalau punya tetangga non-Muslim aja nggak masalah. Begitu dia mau bikin gereja, rumah ibadah di lingkungan sekitar, Anda keberatan nggak? Yang keberatan angkat tangan. Nah, sudah mulai ada yang angkat tangan kan? Saya lihat. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda keberatan memenuhi undangan tetangga, acara ulang tahun atau pesta pernikahan tetangga Anda yang non-Muslim, atau menjenguk mereka jika sedang sakit? Enggak. Apakah Anda keberatan mengucapkan selamat Natal atau selamat Hari Raya umat non-Muslim? Yang keberatan angkat tangan. Nah kan, banyak angkat tangan kan? Nah, okay. Padahal ikut seminar tentang moderat Islam. Nah, tapi apakah gara-gara itu kita bilang Anda nggak moderat? Kan itu masalahnya kan? Nah. Kelima, apakah Anda keberatan mengirim atau menerima kiriman makanan atau hadiah dari umat agama lain yang tengah merayakan hari keagamaan mereka? Ada yang keberatan? Tuh, jadi ngucapin selamat Natal keberatan, terima hadiah makanan enggak? Nanti kelihatan nanti patternnya kalau dari survei ini nanti, kan gitu kan? Oke. Berikutnya, apakah Anda berkenan turut menyumbang atau membantu pembangunan rumah ibadah non-Muslim? Nah, malah keberatan kan? Banyak keberatan. Menyumbang masjid aja berat. Baik, pertanyaan nomor 7. Apakah Anda keberatan memakai pakaian Sinterklas dan menghadiri perayaan Natal bersama atau upacara perayaan keagamaan lainnya? Oke, ya. Ini kan kayak halal bihalal, perayaan itu sebetulnya kan. Jadi misalnya ada perayaan Natal bersama oleh negara, itu tempatnya nggak di gereja, ya, tempatnya di luar, ya, di hotel, di apa gitu ya. Pakaian Sinterklasnya juga bukan di gereja, tapi di mall, di apa gitu. Tapi kan banyak yang keberatan. Oke, lanjut. Apakah Anda keberatan ikut menghadiri misa Natal di gereja atau ritual keagamaan di rumah ibadah non-Muslim? Ada yang nggak angkat tangan, berarti dia nggak keberatan nih. Liberal pasti. Kesembilan, apakah Anda keberatan melakukan transaksi bisnis atau menggunakan aplikasi atau produk yang dibuat oleh non-Muslim? Nggak keberatan, karena pakai HP made in China. Maunya Traveloka apa First Travel? Facebook buatan Yahudi gitu kan. Nah, ini kan repot. Ya. Terakhir, apakah Anda keberatan non-Muslim menjadi pemimpin Anda di pemerintahan? Wah, kan banyak kan ngomong. Nah, ini range-nya 1 sampai 10 ini dari pertanyaan ini. Nanti kalau ada yang bikin riset tentang ini, tinggal minta dana riset ke Pak Direktur kan? Ya, itu hanya satu contoh dari pertanyaan-pertanyaan bisa kita ajukan dari satu topik relasi Islam dan non-Muslim. Saya usulkan 5 topik tadi. Baik, sekarang ada hal yang konkret. Saya melihat bahwa Islam moderat itu sekarang seringkali dipakai alat tawar semata ketika kita bicara Islam moderat. Atau hanya sekedar strategi di saat umat Islam lemah, di saat kita tidak berkuasa, kita kemudian berbaik-baik dan mengatakan Islam itu moderat rahmatan lil alamin ketika kita bicara dengan pihak luar. Tapi begitu kita bicara dengan pihak dalam, kita akan bilang, oh rebut ini posisi. Tidak boleh non-Muslim. Atau tidak bisa ini ekonomi dikuasai mereka. Kalau kita punya kesempatan, kita pukul mereka, kita sikat mereka. Itu bahasan dipakai kalau internal. Keluar bahasanya menjadi moderat. Nah ini yang harus kita lihat bahwa Islam moderat itu bukan sekedar alat tawar politik, bukan juga strategi, tapi Islam itu sendiri. Mau kita sedang menjadi minoritas, atau jadi mayoritas, tetap harus Islam moderat. Misalnya saya di Australia, minoritas.
tetap saya harus tawazun, tasamu, tawasud, i'tidal. Kawan-kawan yang ada di Indonesia yang mayoritas tetap harus menegakkan Islam moderat gitu.